Oke, selamat pagi. Meskipun belum lengkap, saya mesti agak cepat. Kemudian juga minta izin kenapa hari ini agak dimajukan, harusnya kan jam 11. Saya baru sadar bahwa sebenarnya yang pagi hari itu ada mata kuliah Arsitektur Nusantara, tapi karena berhubung satu angkatan lagi di Bangka semua, jadi mata kuliah Arsitektur Nusantara sebagai mata kuliah pilihan di semester 4 itu kayaknya kosong minggu ini, sehingga saya TMPB saya majukan, plus juga ada rapat jurusan. Jadi sengaja saya percepat ke jam 9. Sepertinya hanya pertemuan pertama ini yang akan maju. Nanti pertemuan berikutnya kita kembali ke jadwal normal, yaitu jam 11. Kemudian teori dan metode perancangan bangunan di semester 2 ini akan sangat dan sangat dekat dengan perancangan arsitektur 2 stupa kalian. Stupa kalian, semoga tim dari Pak Anjuma dan Bu Rizka tidak banyak berbeda dengan tim yang ada di Indralaya dalam pengertian untuk kasusnya. Kasus pertama kalian bikin personal digital space untuk working space-nya ya. Jadi ruang kerja bagi profesi-profesi digital. Kemudian di tugas kedua, kasus kedua itu tentang rumah tinggal. Jadi nanti mata kuliah TMPB ini akan mensupport terutama di tugas kedua. Tugas kedua itu rumah tinggal ya. Rumah tinggal dengan anggota keluarga 4 orang, bapak, ibu, dan 2 anak. Itu nanti akan berkorelasi dengan kelompok di TMPB juga. Kemudian beberapa berkas atau beberapa produk dari TMPB nanti langsung teraplikasi di tugas 2 di PA2. Jadi satu produk akan digunakan di 2 mata kuliah. Nah, di teori dan metode perancangan bangunan, bahan atau materi perkuliahannya terdiri dari 4 bagian: programming, kemudian analisis perancangan, ini yang dilakukan dari minggu depan sampai ke UTS, lalu pengembangan konsep sampai ke schematic design, itu yang dilakukan dari UTS sampai UAS. Di nomor 1 dan 2, programming dan analisis, saya yang pegang. Kemudian pengembangan nanti dan schematic design akan Bu Rizka yang pegang. Apa itu programming? Mudahnya, programming adalah mengumpulkan, mengkategorikan, mengklasifikasikan. Ini yang sebenarnya sudah mulai kalian lakukan di PA2. PA2 di tugas pertama kalian kan mengidentifikasi aktivitas dari masing-masing profesi kan. Itu akan mempengaruhi ruang gerak, akan mempengaruhi perabot yang digunakan, ujung-ujungnya adalah akan mempengaruhi kesaran ruang. Sorry, kalau speed saya agak cepat, sorry, tapi ini akan direkam dan kalian bisa dengarkan karena memang saya kejar-kejaran dengan waktu untuk rapat. Ini programming, mudahnya di TMPB ini akan 2 tahapan dan itu akan berlaku juga untuk semua studio. Jadi studio perancangan arsitektur 3 sampai nanti tugas akhir akan ada 2 pekerjaan utama. Jadi kalian akan melakukan programming. Programming itu esensinya atau intinya adalah cari masalah, dengan problem seeking, kemudian menganalisis masalah tersebut sehingga dikeluarkan atau dimunculkan konsep besar sebuah perancangan. Dari konsep besar itu kemudian didesain. Jadi desain sebenarnya adalah problem solving, penyelesaian permasalahan yang setelah dianalisis. Jadi desain bukan sebuah produk lepas dari perencanaan, tapi merupakan lanjutan. Di dalam dunia nyata biasanya programming ini tidak terlalu kentara karena klien atau
owner selalu mengajukan, saya punya keinginan, punya tanah sekian, kemudian punya hitungan ekonomi, tolong didesainkan. Jadi permasalahannya berangkat dari owner. Di kampus, terutama nanti di tugas akhir, kalian yang buat soal, kalian yang menganalisis, kalian yang menyelesaikan. Jadi beratnya di tugas akhir arsitektur adalah di situ. Buat soal sendiri, buat analisis sendiri, diselesaikan sendiri. Sedangkan di studio-studio biasanya programming itu sudah given dari dosen. Ini loh, rule-nya seperti ini, silahkan didesainkan. Analisisnya mungkin analisis yang juga sudah ada panduan, jadi proses belajar. Itu tahapan-tahapan besarnya seperti itu. Kemudian dari analisis apa aja yang dia harus dilakukan, analisis fungsional, kalian sudah akan melakukan sejak di minggu depan di PA2, itu mengidentifikasi aktivitas. Si gamer, kemudian si digital artist atau trader itu aktivitasnya ngapain sih? Dari aktivitas tersebut, aktivitasnya duduk dan di depan di layar komputer. Bentar, layar komputer trader dan gamer itu speknya beda. Spek dalam pengertian bukan pada needs-nya ya, kecerahan, terus RGB dan segala macam, bukan hanya di situ, tapi juga pada lebar layar. Trader apakah perlu curve, layar curve? Kayaknya enggak. Gamer mungkin, karena kalau main Mobile Legend kan dia harus sudut pandangnya di sini sudah harus kelihatan kan, muncul senapan dia harus sudah tahu. Trader tidak perlu seperti itu, tapi dia tetap dari empat profesi, digital artist, gamer, streamer, trader, tech review, semua rata-rata perlu multi monitor, tapi fungsi dan aktivitasnya beda banget. Nah, itu yang menjadi kunci di identifikasi aktivitas. Karena identifikasi aktivitas akan mempengaruhi ruangan, akan mempengaruhi besar perabot yang diperlukan. Digital artist mungkin tidak perlu layar curve, tidak perlu layar nits yang besar, tapi dia perlu akurasi warna yang tepat, sehingga yang ditampilkan dan yang di-print itu sama. Digital artist juga ada beberapa yang tidak langsung pakai layar sentuh yang bisa dicoret-coret. Kadang dia perlu sketsa. Jadi itu aktivitas yang sangat berbeda, yang kemudian dari aktivitas yang berbeda tersebut akan mempengaruhi wadahnya, akan mempengaruhi fasilitasnya. Nah, nanti di mata pertemuan-pertemuan berikutnya akan sangat didetailkan. Lalu dari aktivitas, dari fasilitas yang sudah ditentukan, yang sudah diketahui perabotnya, kebutuhan ruangnya seperti apa sih? Gamer dan digital artist pasti punya perbedaan untuk kecerahan cahaya lampu. Kalau kalian googling atau coba kalian lihat entah di Instagram atau Pinterest dan segala macam, setup gamer itu biasanya gelap, tapi monitornya cukup cerah, belakangnya lampu RGB biasanya itu. Tapi kalau digital artist beda lagi. Itu yang akan mempengaruhi kebutuhan ruangnya seperti apa sih? Kebutuhan ruangnya seperti apa? Kemudian efek dari aktivitas, efek dari perabot, efek dari pergerakan itu akan mempengaruhi besaran ruang. Setelah itu ada hubungan ruang. Di kasus pertama PA2 mungkin hubungan ruangnya tidak terlalu kompleks. Paling meeting room
ruang kerja personal dan ruang rileks, ruang santainya. Hanya 3 hubungan itu. Nanti di kasus kedua di rumah tinggal mulai kompleks, mulai agak kompleks. Ada aktivitas istirahat dalam pengertian tidur, ada aktivitas rekreasi, biasanya muncul diwujudkan dalam ruang TV dan ruang entertainment kadang. Kemudian ada aktivitas makan dan memasaknya, segala macam, menerima tamu. Oke, mulai kompleks, ada hubungan ruang dan perlu diorganisasi. Itu yang kemudian kita akan kenal pengelompokan ruang berdasarkan aktivitas yang kemudian kita namakan zonasi, zoning, atau dalam bahasa Indonesia mintakat. Kemudian ada matriks dan ujungnya adalah bubble diagram. Jadi masing-masing aktivitas punya kelompoknya, punya ruangan-ruangan. Dan ini yang akan menjadi kunci. Jadi di pertemuan kedua sampai UTS akan bicara fungsional dan spasial. Setelah itu kita akan, setelah UTS, bicara konteks. Konteks ini akan kalian perdalam di mata kuliah semester depan. Teori dan metode perancangan tapak. Karena karakter katakanlah di perkotaan yang padat akan sangat berbeda dengan karakter di suburban atau di agak di luar kota, bahkan berbeda sekali dengan karakter yang ada di pedesaan. Atau di tepi pantai dengan pantai yang landai, atau di tepi laut dengan laut atau dengan pantai yang terjal, itu punya karakter yang berbeda. Dan juga apalagi bandingkan dengan gunung. Jadi ini akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi ke proses analisis kalian dan perwujudan desainnya. Ini akan diperdalam di mata kuliah teori dan metode perancangan tapak. Tapi di PA2, terutama di kasus 2, kami para dosen tim PA2, baik kampus Indralaya maupun Palembang, sepakat untuk tapak di kasus rumah tinggal itu real. Artinya kalian akan survei, kalian akan lihat lokasinya, kalian akan lihat timur baratnya, kemudian di depan ada tiang listrik atau segala macam hal-hal teknis yang akan mempengaruhi, dan itu yang dikatakan sebagai konteks di dalam analisis perancangan. Lalu geometri dan enclosure, karena kita merancang bukan hanya merancang ruang dalamnya, itu kenapa PA2 kasus pertama itu ruang kerjanya diletakkan di taman. Kalau hanya sekedar ruang kerja bisa saja menjadi perancangan ruang dalam atau interior kan. Tapi ada geometri dan enclosure, ini berkaitan dengan tugas seorang arsitek itu membuat selubung, membuat pelingkupnya. Sehingga mulai semester ini, semester dan sampai 4 semester ke depan, kalian akan bertemu dengan mata kuliah struktur konstruksi. Karena bangunan ini perlu pertanggungjawaban terhadap kekokohannya, keselamatan orang beraktivitas secara struktural. Jadi gempa bumi itu yang membunuh bukan gempanya, tapi ketiban balok, ketiban kolom, ketiban atap. Jadi gempa itu tidak membunuh, efek dari gempa yang membunuh. Itu yang kita akan pelajari di geometri dan enclosure, dan perwujudannya di mata kuliah struktur konstruksi. Oke, ini materi kuliahnya dari antropometri. Minggu depan sudah antropometri, yang sebenarnya tugas antropometri atau ukuran tubuh manusia ini datanya bisa kalian gunakan untuk PA1 tugas pertama dan PA2 tugas pertama dan PA2 tugas kedua, ruang kerja personal dan rumah tinggal, antropometri atau ukuran tubuh. Ini adalah
beberapa materi yang sudah pernah saya unggah ke YouTube. Jadi sebenarnya perlu lagi ada materi perkuliahan, karena materinya semua sudah ada. Sehingga di kelas saya harapkan benar-benar hanya tinggal diskusi dan kemudian mengerjakan tugas-tugas yang punya dampak. Jadi kita bisa meringkas waktu secara teoritik, secara materi teoritik atau materi penjelasan itu sudah beres di YouTube. Tinggal kalian cukup rajin atau tidak. Nanti channelnya dan linknya itu saya sampaikan di Google Drive seperti biasa. Jadi antropometri minggu depan, kemudian masalah dan tujuan perancangan nanti kaitannya juga dengan PA2, bagaimana kalian membuat masalah dan tujuan perancangan. Lalu kenapa ada AI di materi kuliah ketiga? Karena kan PA2 tugas pertama, bolak-balik keliru. PA2 tugas pertama kalian akan menggunakan AI untuk mengenerate bentuk. Ya. Kalian mencoba bikin prompt, mencoba bikin perintah untuk AI, apapun itu. Sebenarnya materinya sudah pernah saya sampaikan dan beberapa contoh kasus juga pernah. Ada dua, ini materi penjelasan dan ada materi tentang materi kuliah tamu dari rekan Alfa Sonda, itu juga sudah ada rekamannya. Kemudian analisis fungsional dari ukuran tubuh, kemudian zonasi sampai ke bubble diagram sudah pernah disampaikan. Dan semua materi ini ujungnya adalah di UTS. UTS kalian akan bikin bubble diagram, dan bubble diagram tidak hanya sekedar bubble bulat-bulatan seperti itu, tapi bubble diagram yang terukur. Jadi meter perseginya, bahkan meter kubiknya itu sudah ada. Dan UTS ini akan langsung bisa kalian terapkan untuk PA2 kasus rumah tinggal. Jadi nyambung. PA2 kasus rumah tinggal adalah kasus kedua. Sehingga dari analisis di awal ini, tujuan masalah perancangan dan segala macam, itu fokusnya adalah proyek PA2 kasus kedua rumah tinggal itu. Ya. Itu ya. Jadi PA2-nya tidak mulai dari nol, tidak lagi harus menganalisis, tapi karena analisisnya sudah dilakukan di mata kuliah TMPB ini. Itu dipakai. Setelah itu sudah dapat bubble diagram, sudah dapat bubble diagram terukur, kalian mengembangkan konsep perancangannya. Kalian akan berkenalan dengan namanya presiden, kemudian bagaimana masalah kota di dalam proses perancangan arsitektur. Ini materi yang ke-6, saya tidak punya materi YouTube-nya karena ini memang kompetensi dari Bu Rizka. Jadi mungkin akan banyak contoh-contoh kasus dari Bu Rizka. Kemudian bicara tentang material, bicara tentang tektonika, pengembangan konsep perancangan arsitektur, dan ujungnya adalah schematic design, yang schematic design merupakan produk untuk tugas UAS-nya. Ujian akhir semester kalian bikin portofolio. Esensinya itu. Portofolio adalah arsitektur student best work dan menunjukkan kemampuan berpikir kalian, menganalisis kalian, aktif kalian. Contohnya seperti apa? Saya harapkan di akhir perkuliahan TMPB dan PA2 produknya ini. Produknya adalah portofolio ini. Di PA2 tidak hanya portofolio kan, ada maket juga, ada gambar. Tapi di TMPB, tanda kutip sedikit nyuri produk dari PA2, khususnya di portofolio.
Kita bedah satu persatu di contoh portofolio sini. Di portofolio ini sudah ada rumusan masalah. Seperti tadi kita lihat ada rumusan masalah. Portofolio ini mengangkat masalah perkotaan, nyambung dengan kompetensi Bu Rizka, yaitu tentang kepadatan di perkotaan, kemudian isu ketahanan pangan, kemudian isu tentang change. Dan ini yang coba diselesaikan, diusulkan konsepnya dengan adanya fasilitas konservasi air hujan, konservasi air buangan atau grey water istilahnya, konservasi tentang air limbah, dan konservasi energi. Jadi permasalahan besar di perkotaan coba diselesaikan, yang kemudian dari usulan-usulan ini masuk di proses perubahan massa. Saya sekilas saja supaya kalian tahu ujung atau goal dari mata kuliah ini. Nanti pelan-pelan, jadi tidak perlu tanya, Pak, gimana caranya mengkaitkan antara sistem penyelesaian masalah dengan perubahan massa, itu nanti kalian akan mendapatkan di proses-proses selanjutnya. Lanjut lagi, ini yang ditawarkan sebagai sebuah konsep perancangan. Konteksnya tetap ini rumah tinggal. Ini rumah tinggal. Jadi rumah tinggal itu memunculkan konsep urban farming terkait dengan ketahanan pangan, terkait dengan perlunya ruang terbuka hijau kaitannya dengan climate change, sehingga akan mempengaruhi bentukannya. Ini konsepnya, konsep dasar perancangannya. Lalu ini produk gambar prarancangan seperti biasa kalian lakukan di PA2. Ada gambarnya juga. Dan tampak potongan seperti biasa. Lalu apa yang harus dilakukan minggu depan? Minggu depan kalian akan membawa, saya harap mulai mencari buku data arsitek. Kebetulan kemarin bongkar-bongkar gudang e-book, saya punya filenya data arsitek, nanti saya bisa share ke Google Drive. Kemudian kalian akan mengukur ukuran tubuh kalian sendiri, bukan pakai roll ya, bukan pakai roll untuk meteran bangunan, tapi tolong pakai yang untuk ukuran baju. Repot kalau yang roll itu, kebelar segala macam. Kemudian satu kelompok maksimal 4 orang. Hemat saya kelas ini kan sudah terbagi di sejarah juga 4 orang kan, 3-4 orang. Ya gunakan itu aja. Hemat saya, tapi kalau mau berubah silakan. Kenapa 4 orang? Ini akan berperan sebagai orang tua, ada bapak ibu dan 2 anak. Pak, kelompok saya cowok semua, yang dipakai ukuran tubuh bukan gendernya. Jadi tidak masalah, silahkan diatur sendirilah. Pak, kelompok saya cewek semua, siapa yang jadi bapak? Ya silahkan dipilih ukuran yang paling masuk akal untuk menjadi seorang bapak. Sehingga gambar keluarganya pun saya tidak gambar anak bapak ibu dengan anak yang kecil, itu anaknya sudah dewasa. Kalau anak yang kecil susah. Jadi itu ya. Lalu apa yang harus diukur? Ini, gambar ini. Posisinya. Karena posisi ini atau ukuran tubuh ini akan bisa kalian gunakan di PA2 kasus pertama. Jadi kenyamanan duduk, kenyamanan istirahat, ini kan duduknya juga duduk yang tegak atau duduk di kursi kerja, atau kalau toh harus mengambil barang seperti apa, itu akan tercover. Dan data ini akan juga kalian simpan untuk penentuan data ukuran tubuh di kasus rumah tinggal. Karena sudah 4 orang kan, jadi bisa dipakai sampai ke akhir. Rumah tinggal kan disyaratkan untuk anggota keluarganya 4, bapak ibu dan 2 anak. Itu nanti akan pengaruh juga ke ukuran ruangan dan segala macam.
Pak, kalau kursi kerja kan sudah ada yang pabrikasi, itu gunanya juga tugas ini. Tugas ini dengan mengukur tubuh kalian bisa kemudian menentukan ukuran kursi atau ukuran kursi gamersnya itu ukuran yang pakai sesuai dengan ukuran tubuh kalian atau memang pasrah pada pabrik. Saya memperhatikan beberapa kursi gamers atau kursi kerja yang katanya ergonomi tersebut, itu ada beberapa yang menggunakan ukuran Eropa. Ada merek-merek Jerman kan, ada merek-merek yang dari luar. Saya kemudian ketika tahu itu merek Jerman, kemudian langsung mempertanyakan, bentar, cocok enggak dengan ukuran tubuh manusia Indonesia? Orang Jerman itu kan lumayan, gitu, tingginya segala macam, nyaman enggak? Nah, tugas ini sekaligus untuk mereview atau melihat cocok enggak kursinya. Atau oke, dengan demikian kalian bisa men-short atau mengeliminir perabot-perabot yang justru berangkat dari luar. Cari aja perabot-perabot buatan lokal. Mungkin ukurannya lebih sesuai gitu kan. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ukuran gamer dan segala macam mungkin bisa debatable apakah itu custom atau memang pakai yang itu, tapi pakai yang mana? Ukurannya beda-beda kok. Selisihnya kecil sih, selisihnya biasanya setengah senti, 1 senti, tapi lumayan loh 1 senti itu kalau untuk kenyamanan. Jadi kalian akan ada dua hal, ergonomi dan antropometri. Antropometri ini tentang ukuran tubuh manusia. Kalau ergonomi adalah ilmu tentang kenyamanan perabot yang menunjang aktivitas. Tapi tidak hanya kesehatan. Dari cara duduk kalian itu sudah terlihat ada yang duduknya sehat, ada duduknya yang tidak sehat. Tapi saya yakin posisi yang kalian atau postur yang kalian lakukan sekarang itu adalah posisi yang nyaman. Tapi tidak sehat. Hati-hati, ini menjadi penting karena di kasus PA2 kasus pertama, kerjanya rata-rata di atas 8 jam. Kalau kalian perhatikan ya, semua profesinya itu akan berada di kursi di atas 8 jam. Nyaman-nyaman. Tapi setahun setelah selesai bekerja, langsung antri di kretak-kretak abal-abal itu. Nggak beres langsung tulang belakangnya. Gitu ya. Jadi kita akan bicara di 2 hal ini, di tugas pertama dan nanti fokusnya di PA2. Antropometri, ini antropometri. Dari antropometri akan ditransformasikan ke dalam ergonomi, terutama di perabot. Tidak hanya bicara tentang kenyamanan, tapi juga tentang kesehatan, postur tubuh. Begitu. Ada pertanyaan? Yap. Manual. Serahlah HPS, enggak harus A3. Gila banget. Karena pengumpulannya juga akan digital. Kalian foto, nanti kalian akan pindah. Kenapa saya minta manual atau kalian mau digital? Ini dihapus terus ribet juga kan? Mending udahlah di sketsa semuanya terus ukur gitu. Atau bisa aja kan ini dihilangkan gitu.
Ya terserah. Sama aja kan ngeditnya. Lah iya. Ya kalau buat saya bukan pada manual atau digitalnya, yang penting ukuran tubuhnya. Jadi kembali lagi terserah kenyamanan kelompok, karena ini akan ada 4 set kan. Masing-masing mahasiswa akan diukur seperti itu. Kenapa berkelompok? Kalian tidak mungkin mengukur diri sendiri kan. Apalagi yang gini kan repot. Itu kan harus bantuan teman. Yang ini juga kan bantuan teman. Jadi silakan mau digital atau mau manual dibebaskan, karena juga pengumpulannya di Google Drive. Jadi yang penting ukurannya, yang penting kontennya. Produk saya nggak peduli, mau di manual kayak mau di apa terserah. Nyamannya kalian, senyamannya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, dilakukan sebelum kuliah atau setelah atau pada kuliah? Minggu depan lebih banyak ke diskusinya. Jadi konsekuensi dari ukuran ini. Jadi saya sarankan sudah ada produknya. Perkara kuliah minggu depan kan jam 11 mau dikerjakan paginya, ya terserah lah, yang penting saya dapat produk. Kemudian kita diskusi konsekuensi dari ini itu apa, di ruang apa, konsekuensi dari duduk seperti ini apa, untuk apakah memang untuk berhadapan dengan layar monitor itu enak seperti ini. Nanti kita akan bicara detail. Jadi ini data yang paling basic. Oke, pertanyaan lagi? Yep. Ini 4 set. 4 set. Jadi masing-masing mahasiswa akan diukur. Ya. Itu kenapa saya nanti bilang nanti untuk tugas PA2 yang rumah tinggal, nanti ada yang berperan sebagai bapak, ada yang berperan sebagai ibu. Datanya yang diambil, bukan gendernya. Bukan gendernya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bob? Teknis ada beberapa Google Drive. Jujur saya belum sempat men-setupnya, nanti saya share di WA Group. Teknis berikutnya e-learning kayaknya sudah bisa mulai absen, tapi jam 11 ya, jam 11. Sekarang belum, masih setengah 10. Termasuk materi juga akan saya share di Google Drive. Oke, pertanyaan? Cukup? Yap. Yang ini ya, yang ini. Cari perabot yang sama, atau pakai yang di sini aja, pakai yang di kelas ini. Ya, nggak usah repot. Kursinya juga pakai yang sama. Karena kan ini lebih kepada ketika bekerja, ini lebih kepada ketika duduk. Ini akan mempengaruhi nanti kursi gamer yang pakai yang apa. Sehingga nanti minggu depan kita akan mulai bicara atau mulai menentukan kursinya ukurannya seperti apa, kursi gamernya seperti apa, berdasarkan ukuran ini. Ya mau nggak mau bongkar Shopee, bongkar Topet gitu, nggak apa-apa lah. Kita kan ngambil ukurannya, nanti dari situ kalian juga bisa paham mana yang cukup terbuka informasinya. Ada beberapa merek yang pokoknya gambarnya bagus, ukurannya nggak disajikan, menakutkan. Tiba-tiba datangnya cuma skala 150.
yang terjadi di Amerika gitu kan, beli di marketplace Alibaba dan segala macam, mobilnya ternyata orangnya masuk aja nggak bisa, ternyata mainan anak-anak di bohongin gitu ya. Jadi kita akan bicara sampai ke detailnya, sampai ke posisi di sini nanti akan memengaruhi untuk ruang rileks dan segala macam. Ya, begitu. Itu jadi pertemuan-pertemuan berikutnya di TMPB itu lebih banyak ke diskusi. Materi silakan kalian lihat sendiri di YouTube. Tuh, ada lagi? Cukup?